Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, cara tentang suatu realitas. Adapun secara termonologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, berpikir, pembaruan pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa kemasaan Islam. Disebut masa kemasaan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu, dan keamanan. Selain masyarakat Muslim menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dalam berbagai aspek kehidupan. Faktor penyebab kemajuan pada zaman keemasan Islam adalah sikap umat Islam yang mencintai dan mementingkan penguasa iptek. Tidak mungkin kemajuan diciptakan tanpa menguasai iptek. Perlu juga ditambahkan adanya faktor persesuaian antara akal dan wahyu. Keberadaan wahyu adalah absolut. Argumen akal tentang kebenaran wahyu tidak memberikan pengaruh sedikit pun terhadap kebenaran itu. Demikian sebaliknya, argumen akal yang menyatakan kehidupan membuat wahyu itu menjadi tidak benar. Akan tetapi, apabila akal melakukan penalaran yang valid, maka ia akan sesuai dengan kebenaran wahyu. Dalam konsep Islam, kemajuan dan kemodernan yang integral adalah sesuatu yang harus diraih dan merupakan perjuangan yang tak boleh berhenti dalam proses pencapaian berarti berhenti dalam perjuangan. Suatu sikap yang dilahirkan dalam Islam, namun karena umat Islam memiliki sumber norma dan intek yang sempurna, yaitu kitab suci Al-Quran, maka Al-Quran harus dijadikan paradigma dalam mengembangkan segala persoalan. Paradigma Qurani dalam pengembangan iptek misalnya jelas akan memungkinkan munculnya ilmu-ilmu alternatif yang khas, yang tentu saja tidak sekularistik. Paradigma Qurani dalam mayoritas segala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam agar umat tidak kehilangan jati dirinya dalam menghadapi tantangan modernitas. Kehidupan modern yang pada hakikatnya merupakan implementasi kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi akan memberi manfaat terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus dipandu dan diarahkan oleh wahyu atau Al-Quran.
agar umat tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. Itulah yang sempat saya simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.